Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siti Aisyah dari kelas 11 KT1. Pada video kali ini kita akan belajar modul 9 yaitu port security. Port itu port atau interface dan security artinya mengamankan. Seperti biasa kita akan menggunakan contoh kasus. Misalkan di sini kita menambahkan 3 server. Lalu server ini dihubungkan ke switch. Di switch kita akan menghubungkan untuk pengujiannya pada klien. Kita tambahkan satu PC. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel otomatis. Kita ganti saja untuk nama-namanya. Server 1 ini kita ganti menjadi server 1. Lalu server 0 kita ganti menjadi server 2. Server 3 ganti menjadi server 3. Lalu di PC kita ganti juga menjadi klien. Dan bisa dilihat bahwa server 3 terhubung pada FA01, server 2 terhubung pada FA02, server 1 terhubung pada FA03. Nah, untuk FA0123 ini pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Misalkan ada sebuah hacker, misalkan di sini kita tambahkan satu PC. Lalu kita ganti saja namanya menjadi hacker. Hacker ini ingin mencabut misalkan port FA01 yang berada pada server 3. Nah, cara mencabutnya yaitu pencet saja pada yang warna hijau ini, kita arahkan ke hacker. Lalu kita pilih yang fast Ethernet 0. Nah, saat dipindahkan ke hacker ini ingin mengirimkan paket ke klien, itu harusnya FA01 ini akan mati. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja. Misalkan ada yang mencabut atau yang menghacker atau mengirimkan paket selain dari server itu akan mati ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk port security. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi port security-nya. Kita kembalikan dulu kabelnya pada server 3. Lalu kita klik ini agar menjadi hijau. Sebelum konfigurasi port security-nya, kita akan mengkonfigurasi IP address pada tiap server dan juga klien. Oke, kita buka server 1, desktop IP configuration. Kita masukkan IP-nya 192.168.50.1. Lalu subnext mask-nya 255.0. Lalu di server 2 IP-nya 50.2. Server 3 IP-nya 50.3. Lalu pada klien IP-nya 50.4.
Oke, sudah selesai. Kita akan coba mengirimkan paket dari server ke klien. Oke, sukses. Dari server 2 ke klien, lalu dari server 3 ke klien. Dan di sini sukses semua ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba konfigurasi di switch-nya, yaitu kita akan coba konfigurasi port security-nya. Kita buka switch, tab CLI, tab. Nah, untuk mengkonfigurasi port security itu harus dalam mode akses ya teman-teman. Jadi port FA0123 ini akan kita setting menjadi mode akses. Oke, kita langsung saja konfigurasikan pada switch-nya, yaitu pada mode privilege, mode configuration. Lalu kita ketikkan interface range FA01 sampai 3, bentar. Lalu switch port mode akses. Bentar. Lalu kita exit. Nah, selesai ya untuk konfigurasi aksesnya. Kita geser dulu untuk topologinya. Setelah itu kita akan coba mengkonfigurasi port security-nya. Misalkan kita menggunakan server 3 dulu, yaitu masuk pada FA01. Kita ketikkan di switch. Interface FA01, enter. Lalu switch port security. Nah, di sini kita enter dulu ya agar konfigurasi port security-nya menyala atau enable. Lalu kita ketikkan lagi switch port security, MAC address. Nah, di sini kita harus memasukkan MAC address-nya. Jadi port security itu kita dideteksinya menggunakan MAC address. Nah, cara melihat MAC address-nya kita buka saja pada server 3. Lalu command config fast ethernet 0. Nah, di sini MAC address-nya langsung muncul sendiri. Langsung kita mendapatkan MAC address-nya. Oke, kita copy MAC address-nya. Lalu buka switch-nya lagi. Di sini kita tambahkan MAC address-nya. Lalu kita enter. Oke, selesai untuk port security-nya. Jadi fungsi switch port security MAC address itu bahwa yang diperbolehkan FA01 itu hanya MAC address yang ini. Artinya MAC address-nya ini adalah server 3. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ketikkan lagi di switch port security maksimum 1. Bentar. Atau misalkan teman-teman mau maksimumnya berapa. Nah, misalkan kita mempunyai bos. Nah, bos tersebut mempunyai 2 komputer. Nah, pada siang hari itu menggunakan komputer, dan misalkan di malam hari itu menggunakan laptop. Berarti pada port security MAC address itu memasukkan MAC address, lalu di sini maksimumnya adalah 3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi diperbolehkan di port FA01 ini yaitu 2.
Dalam hal ini kita akan coba masukkan untuk server 3 ini hanya satu saja. Lalu setelah itu kita konfigurasikan switchport, port security, violation, shutdown. Bentar. Sorry, di sini ada yang tipe ya teman-teman. Kita exit. Nah, artinya ketika kabel dicabut atau dimasukkan lagi ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, itu akan mati port FA1-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika MAC address-nya tidak dikonfigurasikan di sini atau dideteksi port security-nya selain MAC address ini, selain MAC address yang ini, itu akan di shutdown. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasinya. Selanjutnya kita akan mencoba pengujian port security. Port security violation shutdown. Kita pindahkan dulu untuk tabelnya. Oke, misalkan kita cabut kabelnya, server ini diarahkan ke hacker. Lalu klik yang ini dan sudah menyala. Lalu kita setting IP hackernya, yaitu menjadi 192.168.50.5, subnetnya 255.0, dan bisa dilihat bahwa kabelnya sudah mati. Oke, kita coba kembalikan lagi kabelnya kepada server. Dan masih mati ya teman-teman. Kita coba buka switch, lalu kita nyalakan kembali interface FA01, no shutdown. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini ada komen change state down. Artinya di sini masih down, teman-teman, masih belum menyala. Nah, untuk menyalakan kembali kita harus mengaktifkan shutdown. Lalu no shutdown. Nah, teman-teman, di sini komennya off, artinya sudah menyala. Sini kita klik ke warna hijau. Lalu kita pindahkan kabelnya ke hacker. Oke, kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Dan bisa dilihat bahwa di sini langsung mati untuk port FA1-nya. Oke, kita coba lihat di switch. Kita exit dulu. Kita masuk pada mode privilege. Lalu kita ketikkan show port security. Interface FA01. Bentar.
Dan bisa dilihat bahwa di sini password address 1 artinya ini, yang di sini artinya ini adalah yang melakukan hackernya. Oke, kita coba cek apakah MAC address ini pada server 3 atau hacker. Kita buka di hacker, lalu ke menu config, plus alternate 0, dan bisa dilihat bahwa MAC address-nya sama. Oke, kita coba nyalakan kembali, pindahkan kabelnya ke server. Lalu kita buka switch, mode configuration, lalu interface FA01, lalu shutdown, lalu no shutdown. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk violation shutdown itu artinya mematikan portnya atau interface-nya saat ada hacker mengirimkan paket ke yang lainnya. Misalkan tadi hacker ingin mengirimkan paket ke klien, lalu tiba-tiba mati, lalu teknisi akan langsung masuk ke ruangan server untuk melihat bahwa interface-nya itu mati dan setting kembali untuk menyalakannya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk violation shutdown. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi MAC address sticky. Kita coba buka switch, kita coba scroll ke atas, nah pada command sysport post security MAC address-nya kita harus masukkan MAC address-nya yang ini. Nah pada MAC address sticky ini kita tidak usah memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky itu artinya bahwa port yang pertama terhubung pada FA01 yaitu akan dideteksi. Jadi switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA01-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk MAC address sticky. Kita coba konfigurasinya pada switch. Kita akses dulu. Lalu interface FA01, lalu sysport, port security, MAC address sticky. Lalu sysport, port security, maksimum 1, lalu sysport, port security, violation shutdown. Nah untuk violation itu ada 3 jenis ya teman-teman. Kita coba kembali sysport violation, kita klik tanda tanya. Nah di sini bisa dilihat ada protect, restrict, dan shutdown. Untuk shutdown itu artinya saat ada hacker melakukan atau mencabut pada portnya lalu dihubungkan ke hacker. Lalu hacker ingin meminta paket itu, portnya akan shutdown. Nah untuk protect
dan restrict itu tidak mati untuk kabelnya atau portnya, tapi semua paketnya akan diblokir. Jadi teknik tidak usah ke ruang server, lalu menghubungkan lagi ke server, lalu nyalakan kembali portnya. Untuk protect dan restart ini hanya memblokir semua paket yang berada di MAC address lain di server 3 ini. Kita coba lagi, kita sudah mengkonfigurasikan switchport post security shutdown. Kita coba cek. Show port security. Interface FA01 tab, dan bisa dilihat bahwa di sini sudah ada. Kita coba di server 2. Kita cek server 2 masuk pada FA02. Kita masuk pada sisnya lagi. Lalu kita exit. Lalu kita ketikkan interface FA02, enter. Lalu kita cek dulu show port security. Interface FA02, dan bisa dilihat port security-nya disable, artinya belum menyala. Lalu kita ketikkan switchport port security. Tab. Lalu kita cek kembali show port security interface FA02, dan bisa dilihat di sini port security-nya menjadi enable, artinya sudah menyala. Oke, setelah itu kita ketikkan lagi switchport post security MAC address sticky enter. Lalu switchport port security maksimum 1 enter. Lalu switchport port security violation shutdown. Enter. Lalu exit. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat show port security interface FA02. Dan bisa dilihat di sini total configuration sticky MAC address-nya masih 0. Artinya itu belum ada yang masuk pada port security-nya, atau belum kedeteksi interface yang terhubung pada FA0-nya, terhubung pada FA02-nya. Oke, kita coba mengirimkan paket dari server 2 ke klien. Dan di sini sudah successful. Kita coba lihat di switch. Show port security interface FA02. Sorry, ini ada yang typo ya teman-teman. Dan bisa dilihat bahwa maksimum
dan sticky MAC address-nya ada 1 menjadi 1, artinya sudah ada device yang terhubung atau sudah dideteksi oleh sysnya. Jadi MAC address ini yang akan dideteksi oleh sysnya. Jadi MAC address ini yang hanya diizinkan masuk pada FA02 ini. Oke, kita coba pada hacker. Kita coba pindahkan kabelnya dari server 2 ke hacker. Lalu kita klik karena kabelnya hijau. Kalau mengirimkan paket dari hacker ke klien, dan sekarang kabelnya sudah mati. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita coba hubungkan kembali kabelnya ke server 2. Kita nyalakan kembali di switch. Kita ketikkan interface FA02 lalu shutdown, lalu no shutdown. Dan sekarang kabelnya kita klik. Sekarang kabelnya sudah menyala kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengkonfigurasi MAC address sticky. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi violation protect. Kita coba lihat di switch. Kita exit. Kita akan menggunakan server 1. Kita cek server 1 masuk pada FA03. Nah teman-teman ingat ya, untuk melakukan konfigurasi port security itu harus dalam multi access. Kita ketikkan interface FA03 lalu sysport multi access. Enter. Lalu sysport port security violation. Kita klik tanda tanya. Di sini ada 3 ya, violation, protect, restrict, dan shutdown. Nah untuk yang shutdown, kita kan sebelumnya sudah melakukannya, yaitu ketika hacker mengirimkan paket pada server 2 atau yang lainnya, atau port atau interface-nya akan mati. Nah untuk violation, protect, dan restrict ini semua paketnya akan diblok, tapi untuk portnya itu tidak akan down atau mati. Oke, kita coba konfigurasinya. Kita cek dulu to show port security interface FA03. Dan di sini port security-nya masih disable, artinya belum menyala. Kita nyalakan dulu sysport port security. Lalu kita cek kembali itu show port security interface FA03. Dan di sini port security-nya sudah di-enable, artinya sudah nyala. Setelah itu kita konfigurasikan lagi sysport port security
MAC address sticky, lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation protects. Nah, teman-teman mungkin bingung ya apa bedanya protect dengan restart. Nah, untuk yang protect kita coba lihat the show port security interface FA03, dan di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu akan tetap 0. Nah, untuk yang restart itu akan menambahkan misalkan 1, 2, 3, artinya berapa orang saja yang sedang melakukan hacker atau mengirimkan paket pada port FA03 selain address yang sudah dideteksinya. Oke, kita coba mengirimkan paket dari server 1 ke klien. Di sini sudah successful ya. Kita coba lihat lagi di switch. Also interface, also port security interface FA03. Nah, di sini sudah masuk ya. Maksimum total dan sticky MAC address-nya menjadi 1. Dan last port address atau MAC address-nya terdeteksi sudah ada. Oke, kita coba pada pengujiannya. Kita coba pindahkan dulu hackernya ke samping server 1. Lalu pindahkan kabelnya ke hacker. Lalu kita klik agar menjadi hijau. Lalu kita mengirimkan paket dari hacker ke server 2. In progress. Server 3 in progress. Valid, lalu ke klien. Masih valid, tapi kabelnya masih menyala. Kita pindahkan lagi ke server 1. Lalu kita klik. Lalu kita kirimkan paket dari server 2 ke klien. Sukses. Oke, kita coba lihat di switch. Kita coba server 1 ke klien. Sukses. Kita coba di switch. Kita coba lihat to show port security interface FA03, dan di sini security violation count-nya masih tetap 0. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi violation protect. Selanjutnya kita akan coba belajar konfigurasi violation restart. Kita tambahkan satu server. Kita tambahkan di sini. Lalu kita ganti namanya menjadi server 4. Lalu
Kita hubungkan kabelnya. Nah, di sini masuk pada FA65. Kita konfigurasikan IP-nya, yaitu 192.168.50.6. Saat destinasinya 255. Lalu masuk pada switch. Kita exit dulu. Kita ketikkan interface FA65. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port security. Lalu switch port security, MAC address sticky. Lalu switch port security maksimum 1. Lalu switch port security violation rate. Lalu kita cek the show port security interface FA65. Dan di sini belum dideteksi. Oke, kita coba mengirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, sudah sukses ya. Lalu server 4 ke server 1 sukses. Lalu ke server 2 sukses. Ke server 3 sukses. Di sini sudah successful semua. Kita coba lihat lagi di switch. Dan di sini maksimum total dan sticky MAC address-nya menjadi 1. Dan MAC address-nya sudah terdeteksi juga. Violation mode-nya juga restart. Oke, kita coba pindahkan kabel dari server 4 ke hacker. Lalu mengirimkan paket dari hacker ke klien. Lalu ke server 1, server 2, dan yang terakhir server 3 VLAN. Oke, kita coba lihat di switch. So port security interface FA65. Dan di sini security violation count-nya menjadi 3. Artinya ada 5 paket
yang diblokir atau ada 3 paket lain dari MAC address-nya yang ada di sini. Atau yang sudah didaftarkan itu diblokir. Kita coba kembalikan lagi kabelnya dari hacker ke SIS4. Lalu kita kirimkan paket dari server ke klien. Sukses. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk violation restrict. Jadi seperti itu untuk modul 9 pada port security. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah dalam pengetikan, salah dalam pengucapan, atau salah dalam menjelaskannya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.